Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah para sahabat Nabi merupakan untaian harta yang sangat berharga. Di dalam kisah para sahabat Nabi ada pelajaran pengorbanan, keteguhan pada kebenaran, keberanian, hingga ada pula kisah sahabat Nabi yang mengharukan. Sebuah kisah dapat memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi para pendengarnya. Selain itu, dengan mendengar kisah, maka diharapkan kebaikan yang ada pada kisah dapat dicontoh atau keburukan pada kisah yang ada dapat dihindari. Berikut kisah Nabi yang mengharukan. 1. Kisah syahidnya Mus'hab bin Umair dalam perang Uhud. Mus'hab bin Umair telah mengislamkan separuh penduduk Madinah dan menyiapkan kota itu menjadi tujuan hijrah. Tapi kali ini ia harus mempertahankan dari serbuan pasukan kafir Quraisy bersama sekitar 700 muslim lainnya. Mus'hab bin Umair bergerak menuju Bukit Uhud. Awalnya peperangan dimenangkan oleh umat Islam. Pasukan kafir Quraisy terpukul mundur. Sementara pasukan berkuda mereka tak bisa banyak membantu karena pasukan pemanah kaum muslimin berjaga-jaga di atas bukit, siap melesatkan anak-anak panah jika mereka mendekat. Menyaksikan pasukan kafir Quraisy kocar-kacir meninggalkan banyak ghanimah, kaum muslimin merasa mereka telah menang. Mereka pun mengumpulkan ghanimah itu. Melihat pemandangan di bawah, pasukan pemanah tergoda untuk turun. "Kita sudah menang, mari bergabung dengan teman-teman di bawah," kata mereka. "Kini tinggal 1-2 pemanah di atas bukit. Kita diperintahkan Rasulullah untuk tetap di sini, apapun yang terjadi hingga ada perintah turun." Kata-kata itu seperti tak terdengar. Para pemanah pergi ke bawah. Melihat atas bukit itu kosong, Khalid bin Walid yang sedari tadi mengamati segera memberi instruksi. Dalam sekejap, pemimpin pasukan berkuda yang masih musyrik itu mengomando pasukannya untuk memutari bukit dan menghantam pasukan Islam. Mengetahui pasukan berkuda berhasil mendobrak pertahanan umat Islam, pasukan kafir Quraisy yang sebelumnya tercerai-berai kini kembali. Mereka berbalik dan bergantian menyerang pasukan Islam. Kondisi menjadi genting. Tujuan kafir Quraisy dalam perang itu adalah menghentikan dakwah dengan melenyapkan pemimpinnya, yaitu Muhammad Rasulullah. Maka mereka mengkonsentrasikan serangan untuk mencari Rasulullah dan bertekad membunuhnya. Kondisi ini disadari oleh Mus'hab bin Umair. Maka ia pun mengibarkan bendera tinggi-tinggi sambil berkelebat ke sana kemari menghadapi musuh. Ia ingin mengalihkan konsentrasi pasukan kafir Quraisy agar tidak mengejar Rasulullah. Dan benar, banyak pasukan kafir Quraisy yang kemudian mengerumuninya, mengeroyoknya. Mereka terpancing untuk menjatuhkan bendera Islam dari tangan Mus'hab. Mus'hab bertarung dengan gagah berani hingga Ibnu Qaimah, salah seorang pasukan berkuda, menyerangnya dan menebas tangan kanannya. Tangan itu jatuh ke tanah berdarah-darah. Tetapi Mus'hab seperti tak merasa kesakitan. Ucapannya menggambarkan ingatannya akan nasib Rasulullah. Ia tidak mengadu, tetapi membaca ayat 44 dari surat Al-Imran, yang artinya, "Tidaklah Muhammad melainkan seorang utusan sebagaimana utusan-utusan sebelumnya. Apakah jika ia meninggal dunia atau terbunuh, kalian akan kembali ke belakang?" Mus'hab mengambil bendera dengan tangan kirinya, mengibarkannya tetap meninggi. Namun kemudian musuh menebas tangan kirinya. Ia kembali mengulang ayat itu sembari membungkuk, berupaya menahan bendera dengan kedua pangkal lengannya. Pasukan berkuda itu lantas menyerang yang lagi dengan tombak, menghujamkannya ke dada Mus'hab. Maka jatuhlah dia gugur sebagai syuhada dan bendera pun roboh. Ketika peperangan usai,
kafir Quraisy telah pergi, para sahabat memeriksa satu persatu jenazah para syuhada. Betapa berdukanya Rasulullah dan para sahabat mengetahui Mus'ab telah syahid, yang membuat pilu Mus'ab yang dulunya kaya raya lalu meninggalkan kekayaan itu kini tak memiliki apapun sebagai kain kafan. Dia hanya mendapatkan kain kafan pendek. Jika ditutupkan ke kepalanya, maka kakinya kelihatan. Jika ditutupkan ke kakinya, kepalanya kelihatan. Rasulullah memerintahkan agar kain itu ditutupkan ke kepala Mus'ab. Memandang jenazah Mus'ab dengan mata yang basah, Rasulullah membaca firman Allah yang artinya, di antara orang-orang mukmin terdapat orang-orang yang telah menepati janji mereka kepada Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Rasulullah kemudian bersabda kepada jasad Mus'ab yang mengundang tangis siapapun yang mendengarnya. Dulu ketika di Mekah tak seorang pun yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapih rambutnya daripada engkau. Tapi sekarang ini rambutmu kusut hanya dibalut sehelai burdah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.